Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Septiari dari SDN 1 Wonodadi, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lampung Selatan. Saya ingin mempraktekkan coaching. Saya sebagai coach dan ada rekan saya Lis Darwati sebagai coach dan Bu Asih Puspitasari sebagai pengamat. Berikut praktek coaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Lia. Ada perlu apa? Ini Bu, saya mau melaksanakan coaching nih dengan Bu Isda. Oh iya. Kemudian persiapan apa yang sudah Bu Lia siapkan? Saya sudah mempersiapkan teknik coaching Bu dengan alur data. Yang pertama itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Sangat bagus sekali tuh ya Bu ya. Selain itu ya Bu, jangan lupa pula bahwasanya kompetensi coaching itu kan ada 3 ya. Kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Tadi pertanyaan berbobot Bu Lia sudah mempersiapkan, tapi jangan lupa pula perhatikan pula kehadiran penuh si coaching. Dan Bu Lia harus mendengarkan aktif apa yang dibicarakan oleh coach agar tujuan coach untuk mencari solusi dalam menghadapi masalahnya itu tercapai. Iya Bu, pastinya kompetensi-kompetensi itu sudah saya persiapkan dengan matang. Baik, kira-kira Ibu bersediakah untuk menjadi pengamat saya? Oh boleh Bu, emang itu kapan akan dilaksanakan? Insya Allah besok Bu. Oh oke, saya bersedia Bu. Baik, terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu ya. Rapot saya itu sangat sulit. Sebenarnya semuanya buat bisa jadi referensi. Tinggal lihat nyamannya kayak mana. Assalamualaikum. Ada Bu Is, kenapa Bu? Sehat Bu. Lagi ini sehat badan Bu, tapi agak kesut. Kayaknya serius banget. Ada perlunya sama saya atau sama Bu Asih? Sebenarnya berdua salah satu boleh lah, siapa aja. Yang penting saya pengen curhat, pengen saya. Ya ada sama Bu Lia aja ya Bu ya. Ya boleh kalau Bu Lia ada waktu, nih saya tidak mengganggu, tidak merepotkan Bu Lia, saya boleh sama Bu Lia. Kalau Bu Asih ada kerjaan yang lain, ya silahkan menyimak saja. Ya, saya pengen keluarin unek-unek saya, pusing Saya ini aja lah Bu, saya tadi dipanggil anak saya suruh pulang. Oh iya. Makasih ya Bu ya. Salam semangatnya. Iya Bu, terima kasih. Iya, gimana nih Bu kabarnya? Ya kalau kabar alhamdulillah tadi Bu saya jelaskan saya sehat ya. Kalau kita kecapean sedikit wajar lah Bu ya. Karena seorang tenaga pendidik di sekolahan kita belajar, kita mengajar, kemudian sampai rumah ketemu kerjaan rumah wajar. Iya, itu sangat yang wajar Bu. Apalagi kita ini ibu rumah tangga ya Bu ya. Jadi kerjaan di rumah dan di sekolah numpuk jadi satu ya sudahlah seperti itu. Ibu juga pernah Ibu juga merasakan, saya juga merasakan. Iya. Jadi ada masalah apa Bu? Kayaknya kok pusing. Saya lihatnya kok aduh Kesel gitu galau. Iya, galau. kenapa ini Bu? Ada apa permasalahannya? Ya, yang jelas begini Bu ya, saya tujuan kesini awalnya tadi saya di kelas itu agak sedikit emosi lah ya, jengkel gitulah. Oh Ya kita namanya guru kan tidak berani menampakkan rasa jengkel kita kepada anak, sehingga saya lebih memilih keluar, kemudian saya nyariin Bu Lia. Ya karena menurut saya Bu Lia itu sebagai teman curhat saya, soulmate saya lah. Iya, memang kita butuh teman sharing Bu. Jadi Ibu punya permasalahan di kelas sama salah satu anak gitu ya Bu. Ya. Mungkin Ibu lebih bisa menjelaskan secara detail permasalahan Ibu. Masalahnya tuh gini loh Bu ya. Saya tuh punya 2 anak laki-laki yang notabene ini setiap belajar itu ya, entah itu dari mulai bel masuk itu ya sampai dia istirahat itu kadang-kadang izin keluarnya itu ya, izin ke kamar mandinya itu sampai 3-4 kali. Saat-saat dia mengerjakan tugas atau jam pembelajaran gitu. Jadi saya tuh bingung gitu dengan anak yang 2 ini. Iya. Jadi ada 2 anak yang suka keluar masuk kamar mandi gitu ya Bu ya, Iya. sering izin ke kamar mandi. Nah,
itu ibu pernah nggak benar-benar mengidentifikasi kenapa sih kok anak ini sering ke kamar mandi? Apakah memang benar-benar ke kamar mandi ataukah ke tempat lain begitu? Pernah nggak ibu mengidentifikasi itu? Ya saking penasaran saya Bu ya, saya itu pernah gitu ya, mereka lari ke kamar mandi izin sama saya, Bu maaf Bu ke kamar mandi, saya biarkan itu lagi apa jam pertama itu ya mereka izin ke kamar mandi. Mereka itu kalau izin tuh berdua gitu loh Bu, ngadep saya berdua kayak CS-an gitu, kayak udah HP-an gitu ya, kayak udah teleponan berdua ngadep saya, Bu saya izin kamar mandi, gantian kata saya kan, gantian kalau ke kamar mandi. Enggak Bu, biar ada yang jagain pintunya kamar mandi katanya begitu. Saya ini Bu mau pipis bareng Rahel aja kata si Rafa kan. Kemudian mereka keluar berdua. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya kalau cuma keluar untuk buang air kecil. Iya Bu, sebentar aja. Nah, nanti berapa jam kemudian nggak nyampe jam-jaman Bu, kadang 30 menit gitu ya udah. Bu izin lagi keluar berdua lagi nih. Saya penasaran Bu, tuh sampai 1 minggu baru saya lihatin. Kemudian saya tinggalin kelas sebentar, saya ngikutin mereka. Ternyata nih Bu, saya ikutin mereka dari jauh. Mereka itu setelah masuk kamar mandi, entah mereka buang air kecil atau tidak, nih ya, mereka itu kadang-kadang langsung labas ke kantin. Terus hari berikutnya saya lihat lagi Bu, mereka besok lagi mampir ke kelas sebelah gitu, ke adik kelasnya gitu, gangguin dari luar, gangguin adik kelasnya gitu. Ya ibaratnya di kaca gitu, mereka itu ngiwi-ngiwi gitu lah, apa bahasa kita ya, kalau bahasa Jawa itu ngiwi-ngiwi. Kalau ini apa gitu yang gangguin hai gitu, sama adik kelasnya. Jadi ibu tahu nggak apa sih kok anak ini kenapa kok suka ke gangguin kelas lain, kemudian pergi ke kantin? Apakah ada permasalahan di kelas ataukah ada sesuatu yang membuat mereka itu merasa tidak nyaman? Kira-kira ibu tahu nggak apa masalahnya itu mereka? Ya, menurut saya Bu ya, mereka itu keluar itu sebenarnya cuma apa ya Bu ya, alasan loh Bu. Alasan mereka karena mereka itu ya itu, kalau yang pembelajaran saya waktu pertama saya mengajar di kelas saya itu mengadakan penilaian diagnosis, itu mereka itu tipenya adalah tipe anak yang kinestetik Bu, nggak mau diem gitu loh Bu. Mereka itu senangnya jalan gitu ya. Jadi itu mungkin mereka merasa bosan saat belajar di kelas gitu ya. Jadi mereka punya alasan gitu biar mereka bisa keluar jalan-jalan, kemudian gangguin temennya, mereka bisa ke kantin, kan mereka bebas gitu. Itu mungkin alasannya Bu, kalau sepenilaian saya selama ini. Jadi mungkin alasannya anak itu adalah merasa bosan ya Bu, berada di ruang kelas seperti itu ya, merasa bosan dengan pembelajarannya di dalam kelas mungkin ya Bu, karena anaknya terlalu aktif, mungkin seperti itu ya Bu ya anaknya. Kira-kira ini apa ya, menurut Ibu nih faktor yang bisa membuat anak itu sadar dengan apa yang mereka lakukan itu salah seperti itu, apa yang harus Ibu lakukan gitu agar anak itu? Iya, kalau dalam rencana saya yang pertama saya akan melakukan restitusi kepada anak-anak tersebut ya, tentunya secara bergantian sih ya Bu ya, restitusi bahwa mereka telah melanggar kesepakatan kelas ya. Kemudian selain itu saya akan membuat mereka nyaman di kelas, mungkin dengan menciptakan pembelajaran yang memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kebutuhan kinestetik tadi. Mungkin saya akan membuat pembelajaran supaya anak-anak yang kinestetik tadi tersalurkan dengan gaya belajar mereka gitu ya. Mungkin saya akan memberi mereka itu praktik, semacam mengerjakan tugas praktik atau semacam penelitian-penelitian di luar kelas, mungkin seperti itu Bu ya. Karena biar mereka tidak di dalam kelas, biar mereka itu bisa jalan-jalan gitu lah, bisa nggak bosen duduk gitu nulis gitu ya. Iya benar Ibu, itu solusinya ya Bu ya. Terus rencana selain itu Bu, rencana selanjutnya kira-kira Ibu mau apa berkoordinasi dengan siapa atau bagaimana gitu? Ya Bu, itu saya sudah terpikirkan ya Bu ya. Rencananya selain saya
membuat restitusi dengan mereka. Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat mungkin untuk mencari apa ya, ide-ide gitu ya, ide-ide pembelajaran yang menyenangkan, metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan sedikit apa ya Bu ya, berbagilah ya, berbagi praktik baik dengan kawan-kawan yang lebih senior dari saya tentunya Bu ya. Untuk apa ya, memberikan saya saran apa kira-kira ya supaya anak-anak itu tidak bosan di kelas. Ya, jadi rencananya Ibu akan berkoordinasi ya Bu ya dengan kepala sekolah, dengan teman rekan guru sejawat untuk mencari solusi untuk anak ini ya Bu, yang luar biasa ya Bu ya aktifnya. Kemudian rencana Ibu ini kapan nih mau di mungkin sesegera mungkin ya Bu. Selain itu juga saya ingin ini Bu, ingin memanggil orang tua mereka. Oh iya betul. Mereka itu ya mungkin ya, saya takutnya mereka juga mempunyai masalah tentang kesehatan mereka gitu ya. Saya ingin orang tua mereka itu memeriksakan mereka. Seandainya ada sedikit perhatian dari orang tua, saya panggil ke sekolahan supaya mereka merasa diperhatikan dengan orang tuanya. Oh ternyata Bu Guru memanggil orang tua saya gitu. Iya. Nah, saya mau nanyakan kesehatannya, mungkin ada masalah. Karena yang saya lihat tuh mereka itu ternyata nggak berdua itu nggak pipis semua gitu ya, nggak ke kamar mandi, nggak buang air kecil. Gantian yang satu ini nganterin, ternyata yang satu enggak gitu ya, cuman nungguin di luar gitu. Iya, bagus. Nah mas ya, intinya mereka itu entah siapa yang pengen buang air kecil, yang satu nemenin. Iya Bu, Karena jadi kepengen main. ya intinya anak itu memang bosan di kelas ya Bu. Jadi memang mereka itu hanya mencari-cari alasan bagaimana caranya agar mereka bisa keluar kelas. Padahal mereka itu tidak benar-benar kencing ya Bu ya. Padahal mereka itu cuma ke kelas lain untuk mengganggu adik kelas, ke kantin gitu ya Bu ya. Itu rencana Ibu sudah sangat bagus, apalagi Ibu akan berkoordinasi dengan orang tuanya. Itu sudah sangat bagus sih Bu menurut saya. Nah, ini apa sih hasil dari pembicaraan kita hari ini Bu? Jadi ya, hasil dari pembicaraan kita ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi karena saya sudah sharing dengan Ibu. Karena pertanyaan-pertanyaan itu tadi membuat saya berpikir, membuat saya menemukan ide bagaimana menyelesaikannya, yaitu dari satu anak saya yang izin ke kamar mandi katanya mau buang air kecil, berdua ini nggak pernah lepas ini soulmate-nya dua ini pasti. Kalau yang satu kebelet yang satu enggak pasti ngawanin juga. Ternyata mereka tidak semuanya ini berdua ini buang air kecil. Ternyata mereka kadang-kadang cuma pengen main Bu, lihat kelas lain, kadang malah lari ke kantin, minum es dulu, masuk lagi nanti sudah minum es. Waduh saya itu ya. Kemudian alhamdulillah ya Bu, saya akan mengkoordinasikan dengan orang tuanya terutama, dan di sini yang bisa membantu saya tentunya kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain Bu ya, untuk melaksanakan. iya, itu mah bagus banget ya Bu rencana Ibu. Rencana Ibu itu sudah luar biasa. Jadi nanti rencananya kapan nih Bu mau dilaksanain? Ya kalau bisa secepatnya Bu, saya nggak tahan ngadepin mereka tiap hari. Ada laporan dari wali kelas lain Bu, Lis, Rahel sama Rafa tuh gangguin begitu. Iya. Aduh, pokoknya secepatnya Bu, nggak usah lama-lama lah ya Bu. Iya, bagus banget sih Bu rencananya, saya approve banget. Saya tunggu rencana Bu Lis. Nanti setelah Ibu melaksanakan rencana ini, saya mau ngobrol lagi nih sama Ibu. Saya pengen tahu apakah anak ini sudah mulai mengurangi rasa bosannya dengan selalu izin ke kamar mandi. Nah, nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Oke, terima kasih. Apakah anak ini sudah mulai ya mulai berubah lah dengan sikapnya ya Bu. Etisnya jadi berkurang sekali. Mulai merasa mulai menumbuhkan tanggung jawabnya untuk tetap belajar di dalam kelas lah ya Bu ya. Baik. Oke, saya tunggu Bu, rencananya bagus banget. Terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Puspitasari, tadi sebagai pengamat
antara Ibu Lisdarwati sebagai coach C dan Ibu Lia Septiari sebagai coach. Jadi praktek yang mereka lakukan sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Hanya saja koreksi untuk Ibu Lia sebagai coach. Tadi di pertanyaan terakhir yang terletak di rencana aksi dan tanggung jawab, pertanyaannya agak belibet dan muter-muter menurut saya. Karena sehingga seharusnya proses coaching tersebut sudah selesai. Nah, tadi akibat pertanyaan Bu Lia yang muter-muter, jadi kembali lagi harusnya selesai di tanggung jawab, jadi kembali lagi ke identifikasi masalah. Terima kasih, mungkin itu saja. Jadi semuanya sudah sangat baik, hanya itu koreksi dari saya untuk Bu Lia Septiari. Kalau untuk Bu Lisdarwati sudah sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.